Shalom, hari ini kita mau belajar tentang apa itu pengertian kafir. Tema, kafir, saya, atau kamu. Ada 3 ayat dalam Alkitab mencatat tentang kata kafir. Yang pertama dalam Bilangan 23 ayat 9. Sebab dari puncak gunung-gunung batu, aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka. Lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Yang kedua, Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yang ketiga, Galatia 2 ayat 14. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Saudaraku, di dalam Alkitab hanya ada 3 kata yang mencatat tentang apa itu kafir. Menurut kamus, kafir berarti orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya orang itu tidak bertuhan, orang itu adalah orang barbar, orang jahat, orang yang tidak memiliki moral Allah, dan orang yang jahat dan sejahat-jahatnya. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, dari 3 ayat yang ada pada Bilangan pasal 23 ayat 9 menggunakan kata Ibrani kasab yang berarti tutin atau ekaun. Artinya orang yang di luar Israel tidak dihitung sebagai umat pilihan Allah atau mereka adalah orang kafir. Yang kedua, Matius pasal 5 ayat 22 menggunakan bahasa Yunani raka folis, bodoh ya sebodoh-bodohnya, maksudnya begitu ya. Lalu di dalam Galatia 2 ayat 14 menggunakan kata ethnikos yang diterjemahkan dengan as a Gentile non Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa baik itu kata kasab dan kata etnikos menuju pada bangsa di luar Israel atau umat bukan umat pilihan. Jadi pengertian kata kasab dan etnikos adalah orang bukan orang pilihan atau orang bukan umat pilihan Allah, orang Yahudi. Sedangkan kata raka berkonotasi bahwa orang yang telah memiliki hukum kasih di dalam Kristus harus mempunyai sikap hati, perkataan yang tidak dikeluarkan dari hati dan bibir mulutnya adalah kebencian, termasuk mengatakan kafir atau folis. Ini adalah perkataan Yesus tatkala ia mengajar di bukit dan memberi sebuah makna baru perihal hukum Taurat yang bersifat legalistis. Yesus ingin membentangkan kebenaran bahwa Taurat itu hukum lahiriah, tetapi hukum baru oleh Kristus adalah bersifat kasih yang lahir dari Roh yang mengasihi. Kalau dalam Taurat berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka hukum kasih yang diberikan oleh Yesus atau dibentangkan dan diajarkan yang harus diamalkan oleh orang percaya adalah tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya bahwa kasih itu harus melimpah-limpah. Bukan berarti kita itu sebodoh-bodohnya ditampar lalu kita menyerahkan diri ditampar. Orang memaki kita lalu kita menyerahkan diri untuk dimaki-maki. Tetapi kasih kita itu berlimpah-limpah, panjang sabar yang sabar yang panjang-panjang dan panjang-panjangnya. Sesabar-sabarnya, sepanjang-panjangnya sabar kita dengan hati yang tulus dan mengampuni. Jadi kalau orang yang memiliki panjang sabar dan hukum Kristus berkata kafir saja tidak boleh. Berkata kafir tidak boleh keluar dari mulut orang percaya. Karena itu adalah hukum Kristus, hukum kasih, hukum umat perjanjian baru, hukum Allah yang penuh dengan kasih Golgota, dan hukum yang penuh dengan kasih yang mengampuni yang keluar dan turun dari bukit Kalvari. Mengatai orang kafir sama dengan pembunuhan semangat hidup, sama dengan pembunuhan karakter atau pembunuhan masa depan, dan membunuh semangat hidup. Karena kita melabelkan dia tidak bertuhan, dia adalah orang yang berperilaku barbar, penjahat, tidak memiliki Allah, tidak memiliki kepercayaan, dan tidak memiliki sikap dan moral yang baik.
Jadi ini adalah perkataan sarkasme, sinis yang sangat tajam, yang sangat menyayat kalbu. Nah, oleh karena itu Yesus berkata bahwa umat perjanjian tidak boleh. Dari mulutnya tidak boleh. Karena hukum Taurat itu menurut Yesus sudah digenapi, fulfill. Yesus tidak menghapus atau Ebolis dalam bahasa Inggrisnya dan dalam bahasa Yunaninya adalah katalusai. Yesus tidak menghapus satu titik pun dari hukum Taurat. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya, fulfill, memenuhi, pleroma atau plerosai, menunjukkan bahwa apa yang kurang itu digenapi oleh Yesus. Contoh, air dalam gelas yang mungkin cuma 3/4 dituang sampai penuh. Apakah air yang di dalam gelas itu hilang atau terbuang? Tidak, tetapi ditambah. Artinya hukum Taurat itu tidak selamanya dan 100% sepenuhnya memberikan hukum kasih yang utuh. Oleh karena itu Yesus memberikan hukum kasih yang utuh. Sehingga Yesus bilang, aku tidak meniadakan tapi menggenapinya. Sesungguhnya juga di dalam hukum Taurat juga ada kasih. Namun prosentasinya tidak seperti hukum baru oleh Kristus. Contoh, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya bahwa kalau engkau tidak mau supaya ditampar, jangan tampar orang. Engkau tidak mau dipukul, jangan pukul orang. Engkau tidak mau gigimu rontok, jangan rontokin gigi orang. Kalau engkau tidak mau ditonjok, jangan tonjok orang. Artinya mencegah. Ada kasih di situ. Artinya kita melimpahkan kasih. Karena penekanan prosentasi di Taurat itu kecil, maka kelihatannya kejam. Tetapi tidak. Nah, untuk itulah Yesus memenuhinya. Yesus fulfill. Yesus plerosai. Bahwa orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Aku datang untuk memenuhinya. Nah, saudaraku, kembali kepada pengertian daripada kafir. Kenapa kata kasab dan kata etnikos di dalam bahasa Ibrani dan Yunani menuju kepada orang Israel? Karena orang Israel itu adalah satu-satunya bangsa di dunia ini yang dipilih oleh Tuhan. Saya belajar dan belum pernah menemukan bahwa ada bangsa yang dikatakan bahwa Allah memilih mereka menjadi umat pilihan. Hanya di dalam Taurat dan hanya di dalam Injil. Oleh karena itu orang Israel itu merasa eksklusif dan sungguh superior. Ini kebanggaan jasmania ya. Tetapi saya mencatat bahwa Israel itu adalah satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan. Hal itu tercermin tatkala dalam kitab Perjanjian Lama Yunus disuruh untuk pergi ke Niniwe mengkhotbahkan kebenaran supaya bangsa ini bertobat. Alkitab berkata bahwa Yunus kabur. Karena dalam persepsi Yunus yang terselektif adalah yang pertama, Allah yang benar hanya ada di Israel. Yang kedua, bangsa di luar Israel itu bejat, jahat, barbar. Yang ketiga, Israel bangsa yang eksklusif atau bangsa yang khusus, yang dari seluruh bangsa di dunia ini hanya mereka saja yang dipilih Tuhan. Yang keempat, bangsa di luar Israel ditentukan untuk binasa. Jadi kalau bangsa Niniwe ditetapkan atau akan dihukum oleh Tuhan, ngapain saya perlu berkhotbah, kata Yunus. Tetapi Alkitab berkata bahwa oleh penentuan Tuhan, ini kata kunci dalam kitab Yunus, oleh penentuan Tuhan datanglah angin, oleh penentuan Tuhan datanglah ikan besar, oleh penentuan Tuhan matilah pohon jarak yang tumbuh 1 hari dan besok layu dan mati, oleh penentuan Tuhan bangsa Niniwe bertobat. Nah, Yunus merasa bahwa tidak perlu ke Niniwe karena mereka itu bukan bangsa pilihan. Dalam keeksklusifan itu melihat bahwa Allah hanya sayang dan mengasihi Israel saja. Tetapi memang benar bahwa Israel adalah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Tuhan dan punya hukum yang paling detail dan terperinci. Napoleon Bonaparte, seorang penakluk dunia yang hebat, berkata bahwa setelah dia menaklukkan separuh dari dunia ini, dia berujar, belum ada satu bangsa di dunia ini pun yang memiliki hukum yang sedetail orang Israel. Contoh, makanan haram dan halal, mereka sudah punya. Itu sudah di zaman Musa, di zaman sebelumnya. Masalah mencuci tangan, membasuh kaki,
masalah lelehan, masalah melahirkan anak laki-laki, anak perempuan harus istirahat berapa hari, masalah pensiun, masalah water close atau masalah buang air, buang hajat. Itu sudah ada. Hukum-hukum yang detail seperti itu sudah ada dan dihafal, dipelajari oleh setiap orang Yahudi. Sehingga Napoleon Bonaparte belum berkata bahwa belum ada bangsa yang memiliki hukum sedetail orang Yahudi. Nah, inilah membuat mereka eksklusif. Inilah membuat mereka superior. Inilah membuat mereka terberkati. Dan inilah membuat mereka begitu bangga. Karena belum ada bangsa yang dipilih langsung oleh Tuhan melalui nenek moyang mereka. Dan belum ada bangsa yang memiliki hukum dan aturan dari Allah sendiri. Termasuk bangsa yang pertama kali punya tempat untuk Allah hadir. Yaitu baik itu tabut perjanjian. Dan juga yang disebut dengan bait suci hanya ada di Israel. Disitulah mereka panggil Tuhan. Disitulah mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Bangsa-bangsa di luar Israel mau ketemu Tuhan, ada di pohon, ada di batu, ada di langit. Tetapi Allah Israel itu nyata, jelas pribadinya, siapa namanya, siapa pribadinya, siapa yang ditemui, dan siapa yang akan memberitakan kabar sukacita dari surga. Itu Allah Yahweh, Yehova, yaitu Allah yang pernah menyatakan diri melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, Musa di tabut perjanjian dan di bait suci Allah. Nah, saudaraku, mengapa Israel disebut bangsa yang bukan kafir? Atau menyebut bangsa lain itu kafir? Karena di dalam dispensasi zaman, atau kita melihat Alkitab secara berurutan dan sistematis, tatkala manusia jatuh di dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah. Manusia berusaha mencari Allah dengan caranya. Allah akhirnya berinisiatif memakai keturunan per keturunan dan pribadi. Contoh, memakai Nuh dalam penyelamatan, membasmi dan memusnahkan manusia dengan air bah. Tuhan memakai Abraham dengan membuat perjanjian. Dan Abraham dikatakan orang percaya. Dan Abraham adalah tokoh sentral perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Yahudi sangat salut dan menghargai, menghormati Abraham. Karena dari Abraham lah datang Ishak, datang Yakub, kedua anak, dan datanglah suku-suku Israel sampai hari ini. Itu tokoh sentral perjanjian lama. Tetapi juga Abraham menjadi tokoh sentral perjanjian baru bagi kita, yaitu iman kita seperti Abraham. Abraham dibenarkan bukan sebelum sunat, bukan sesudah sunat, tetapi sebelum sunat. Jadi iman kita kepada Abraham, tokoh sentral kedua untuk perjanjian baru. Israel menjadi bangsa yang eksklusif karena Allah memilih orang-orang pilihannya seperti Abraham, Ishak, Yakub yang disebut dengan founder atau embrio terbentuknya umat perjanjian. Abraham dan tokoh-tokoh yang telah dipakai sebagai founder berdirinya Israel adalah Allah yang menyatakan diri dan memberi perjanjian kafnan kepada mereka bahwa dialah Allah pencipta langit dan bumi. Allah itu tidak transenden, tetapi Allah itu sudah imanen di dalam Yesus. Ini, Allah itu sudah imanen di dalam Yesus. Jadi kalau Israel hanya sampai dan berhenti kepada Allah Yahweh yang menyatakan diri kepada leluhur-leluhur mereka, sesungguhnya karena Abraham menjadi tokoh sentral perjanjian baru, maka kita berkata Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang patut dipercaya, Allah yang kudus dan agung, koeksistensi dan koeksternalnya adalah kudus. Ketiga yang esa sudah ada di dalam perjanjian lama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah Allah yang dipercaya Abraham dan kini dipercaya oleh orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, jika demikian siapa yang kafir? Saya atau kamu? Saya yang percaya kepada Allah yang sama dipercaya oleh Abraham, Nuh, Ishak, Yakub, Israel, Salomo, Daniel, atau nabi-nabi dan rasul-rasul perjanjian baru, maka saya tidak memiliki Allah yang salah dan keliru. Dan saya tidak kafir. Karena Allah yang dipercaya oleh Bapa-Bapa leluhur itu adalah Allah yang satu, yang mono, yang esa, yang menciptakan langit dan bumi. Dan karena manusia di dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya, Allah berinisiatif menjadi manusia. Sekali lagi, Allah menjadi manusia supaya dikenal oleh kita. Kalau Allah menjadi ciptaan yang lain, maka kita tidak mengenalnya. Binatang tidak punya rasio untuk mengenal binatang lain sebagai penyelamat. Hanya manusia yang punya rasio yang bisa mengenal bahwa ada orang atau ada Allah, ada pribadi ilahi yang bisa menjadi manusia untuk menebus dosa seluruh umat
manusia. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, Allah Salomo, Allah Daniel, Allah perjanjian lama, Allah yang dipercaya oleh para rasul, itulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menuntun orang Israel, Allah menyatakan diri kepada Abraham, maka Allah itu telah menjadi manusia. Itulah Allah yang benar, yang sekarang saya khotbahkan, yang sekarang saya percayai. Maka saya tidak kafir karena saya mempercayai Allah yang benar. Nah, Allah yang benar itu adalah satu, menggenapi Taurat Tuhan yang tidak mungkin dijalankan secara sempurna oleh manusia. Kalau kita memakai sistem Taurat, maka kita akan terbata-bata, tertati-tati untuk melakukannya. Tetapi Allah di dalam Kristus menggenapinya supaya kita hidup dalam hukum kasih. Supaya di dalam hukum kasih itu kita bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, Allah yang benar adalah Allah yang penuh kasih, yang mengajarkan jangan balas dendam, jangan menyebut orang kafir, harus punya kasih terhadap musuh, mendoakan orang yang membenci engkau, dan setia terhadap pasangan, dan memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, Allah yang benar adalah Allah yang menggenapi sistem korban di Bukit Golgota. Kalau Allah hanya di atas, tidak menjadi manusia, itu Allah yang transenden seperti Israel. Tetapi Allah yang transenden itu, kita harus buka selubung itu, bahwa dia sudah menjadi manusia dan mati di atas Kalvari. Yang keempat, Allah yang benar adalah Allah yang mau mati dan menebus dosa manusia. Ini adalah yang hebat, karena kasihnya, maka dia tidak mau manusia binasa. Dia berikan hidupnya, nyawanya untuk keselamatan orang berdosa. Yang kelima, Allah yang benar adalah Allah yang menjamin kepastian surga. Saudaraku, belum ada nabi, rasul, filsuf, orang hebat, raja, siapapun berkata dia memiliki surga, menjamin surga bagi pengikutnya. Tapi hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke surga, rumah Bapa, kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus saja yang pernah menjamin percaya kepadanya memiliki surga. Yang keenam, Allah yang benar adalah Allah pemilik surga. Artinya bahwa waktu kita menolak Allah yang benar dalam Kristus Yesus, sama dengan kita menolak pemilik surga. Berarti kita adalah orang yang akan hidup di dalam neraka kekal. Yang ketujuh, Allah yang benar adalah Allah yang akan datang menjemput orang percaya untuk bersama dalam surga yang abadi. Itulah yang dikatakan Alkitab. Itulah karikmanya, itulah benang merahnya, intisari dari perjanjian lama, yaitu Allah yang menciptakan, manusia jatuh di dalam dosa, Allah memberikan hukum, tapi manusia tidak mampu untuk melakukan hukum itu melalui Taurat, dan Allah sendiri datang turun tangan menjadi manusia, menyatakan kasih yang sempurna, kasih ilahi. Allah itu juga ditolak dan disalibkan di atas Bukit Golgota, tapi dia karena Allah dan ilahi, dia bangkit, dia naik pada hari yang ketiga, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, dan dia berjanji akan datang menjemput saleh-salehnya hidup dalam kerajaannya yang kekal. Dari ketujuh kriteria ini, bahwa Allah yang benar itulah Allah yang dipercaya oleh bapak-bapak leluhur kita, yang menyatakan diri di Taman Eden kepada Adam dan Hawa, kepada Henok, kepada Lamek, kepada Nuh, kepada Abraham, Ishak, Yakub, kepada para rasul, dan kepada kita hari ini. Allah yang mendiami kita di dalam diri kita melalui Roh Kudus, Roh yang menyadarkan dan membuat kita bisa bertobat. Jadi yang tidak kafir itu adalah Allah yang memenuhi Musa, yaitu dalam pribadi teofani atau pribadi Allah yang berwujud roh dan ilahi itu, berbicara seperti manusia kepada Musa. Aku adalah aku, I am who I am. Atau dalam bahasa Ibrani, Eye Aser Eye. Pengertian, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah yang menciptakan langit dan bumi, yang sekarang berbicara dengan engkau, dan yang akan membawa engkau dan bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Allah yang sama, itulah Allah yang berbicara dengan Musa. Dan Allah yang sama itulah yang sekarang dipercaya oleh saya di dalam Kristus Yesus. Jadi yang tidak kafir juga adalah Allah yang sama yang dipercaya oleh bapak-bapak leluhur, dan Allah yang menyatakan diri kepada umat Israel, yang menuntun mereka, dan yang sekarang ada di surga bersama dengan orang-orang kudusnya. Bukan Allah yang diam di batu, bukan Allah yang diam di kayu, bukan Allah yang mengajarkan kejahatan, bukan Allah yang mengajarkan pembunuhan, bukan Allah yang mengajarkan
hal-hal yang curang atau hal-hal yang dimana kita harus membuat orang lain sakit, tersayat. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang di dalamnya kita perlu mempercayai Dia, yang menuntun kita dan mengajarkan kasih. Oleh sebab itu, yang kafir itu saya atau kamu. Saudara yakin Allah yang engkau percaya itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menyatakan diri kepada para rasul, dan Allah itu tidak diam di atas di surga transenden, tapi Allah itu juga imanen, turun menjadi manusia, menebus dan mati di bukit Kalvari. Itulah Allah yang benar. Maka Anda bukan kafir, tapi Allah yang Anda percaya adalah Allah yang benar, Allah yang kekal, Allah yang abadi. Oleh karena itu, mari kita tata hidup kita secara apik dan bijaksana. Kuasai iman kita, kuasai perkataan kita, kuasai hati dan pikiran kita, bahwa kita adalah milik Allah yang benar. Sehingga perkataan-perkataan kita bukan perkataan-perkataan yang mematikan orang, membunuh orang, membuat masa depan orang terhempas dan membuat masa depan orang terhambat karena perkataan kita tidak terbangun. Tetapi Allah yang benar, penuh kasih, orang-orang kudus, orang pilihan adalah orang yang membangun orang lain dengan perkataan, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan dengan iman. Tuhan berkati kita semua. Shalom.